Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di acara Mezbah Doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, dan kita mau berkata, Tuhan, tidak akan pernah lelah kami melayani-Mu. Tidak akan pernah lelah kami mau menyembah, memuji Engkau, Tuhan, sumber segala-galanya di hidup kami. Bahkan Engkau sumber nafas kami, sumber kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami terus mau berkata, Tuhan baik buat kami, Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau membawa pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Kami mau membawa hidup kami bagi Tuhan. Biarlah kami terus boleh memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bawa kami terus untuk menjadi penyembah di dalam Engkau, Tuhan. Harapan kami hanya di dalam Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Tuhan yang hidup. Terima kasih Yesus, Engkau harapan di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, kami percaya, kami aman Tuhan, hanya di dalam-Mu, Yesus. Harapan kami dalam tangan-Mu. Oh, mari lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam
Biar kita mau berkata, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya rahmat-Mu, Kau sumber pengharapan. Sebab itu Tuhan, kami hanya mau dekat dengan Engkau. Kami mau terus hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, terus sentuh hati kami, bahwa hidup kami Tuhan untuk terus ada di dalam perkenanan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubah sikap hati kami untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar Engkau Bapa yang membawa kami dari sehari ke sehari masuk di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Ubah sikap hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
katakan pada Tuhan menjadi doa kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Biar kami terus membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kami yang sejati ya Bapa. Sentuh hati kami Tuhan, sentuh hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau satu-satunya kekuatan di hidup kami. Bahwa kami terus ada di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan sebagai penyembahan, sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami penyembah-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan pada Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidup kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Di mata-Mu Segenap hidup kami. segenap hidupku Yes Lord. persembahkan. Mari sekali lagi saudara, dengan sungguh kita persembahkan hidup, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami datang membawa persembahan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi setiap kami Bapa. Terutama malam ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Dan saya percaya kesaksian itu akan membangkitkan iman kita. Dan semakin hari kita boleh semakin teguh dalam Tuhan. Iya, saudara, ya, Shalom Bu Debi, saya mau bersaksi. Ya, di mana kemuliaan Tuhan yang saya rasakan dalam hidup saya. Pada bulan Agustus yang awal lalu, saya ke dokter internis. Di mana saya ada keluhan suka cepat capek dan susah untuk menarik nafas dengan normal. Lalu akhirnya saya dirujuk ke dokter spesialis jantung untuk diperiksa. Saat saya bertemu dokter, saya langsung diminta untuk ronsen dan CT scan. Hasilnya saya harus di kateter karena terlihat ada penyempitan pada arteri jantung sebelah kiri dan kanan saya. Segera dokter memutuskan untuk diadakan tindakan pemasangan ring. Saat diadakan tindakan pemasangan ring, ternyata baru satu yang terpasang. Dan untuk yang tindakan kedua nanti akan dilanjutkan pada bulan depan. Dan pada tanggal 7 September, ya saya datang untuk kontrol dan juga diminta jadwal untuk tindakan yang kedua. Nah, untuk tindakan yang kedua, saya harus menjalankan swab test dan waktunya ya tanggal 14 bulan 9 di rumah sakit tersebut. Dan hasil swab yang saya terima via WA di rumah sakit tersebut adalah saya OTG positif COVID ya. Orang tanpa gejala.
Jujur saya terkejut dan saya katakan, Tuhan, terima kasih atas virus ini yang Tuhan izinkan berada dalam tubuh saya. Tetapi saya percaya dengan iman Tuhan tidak mau anak-anaknya sakit. Saya tidak mau panik, saya berdoa minta hikmat dari Tuhan apa yang harus saya lakukan saat ini. Saya mendengar suara Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Dan saat itu saya langsung bangkit iman percaya saya. Keesokan harinya saya ke dokter untuk melapor bahwa saya menerima hasil swab dan saya terpapar OTG positif COVID. Saya diminta untuk isolasi mandiri karena saya seorang diri di rumah tanpa siapapun. Jadi saya diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah. Lalu saya istirahat. Saya makan vitamin C dosis tinggi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah berlangsung selama 14 hari saya dinyatakan sehat. Dan tes swab lagi yang kedua kali, 2 kali dalam waktu 28 hari, hasilnya swab 1 dan 2 negatif dan negatif. Puji Tuhan Bu, Tuhan luar biasa dahsyat dengan janjinya yang saya alami. Kenapa saya harus menjalankan swab sampai 2 kali? Karena itu syarat untuk saya bisa menjalankan tindakan pemasangan ring yang kedua. Ini saya menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Terima kasih juga Ibu Debbie atas khotbah-khotbahnya. Melalui mesbah doa yang saya ikuti setiap malam, juga mesbah syukur di pagi hari. Banyak saya dapat berkat dari pemberitaan firman Tuhan yang Ibu beritakan. Kiranya Ibu Debbie dan keluarga selalu sehat dan diberkati dalam pelayanan. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa saudara ya, kalau mau dipikir ya, dia sedang bermasalah dengan jantung, ada penyempitan dan sudah pasang ring dan sedang menunggu jadwal untuk pemasangan ring yang kedua. Tiba-tiba ya terpapar COVID-19 dan ya sudah positif ya, tapi OTG. Tuhan itu selalu dahsyat bagi orang-orang yang terus mau berharap, dan selalu saya mau berkata saudara, tidak usah terlalu takut ya, tapi kita juga harus terus berjaga-jaga karena memang virus ini tidak terlihat. Ya, saya juga banyak mendengar kabar orang-orang yang sudah sangat berhati-hati menjaga, tapi ada juga yang tetap terinfeksi karena kita nggak pernah tahu, namanya juga virus, dia melayang di udara. Tapi yang seharusnya kita pegang janji Tuhan adalah kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, kalau tugas Tuhan atas hidup kita belum selesai, maka tidak ada satupun yang bisa merenggut nyawa kita. Sebaliknya, kalau sudah waktunya, ya bukan hanya karena corona, kita bisa dipanggil juga karena apapun, bahkan bisa lagi tidur kita dipanggil Tuhan. Intinya adalah mari kita terus berjaga-jaga, bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti kesaksian ini ya. Mengikuti mesbah doa, rajin ikut mesbah syukur pagi ini, artinya ya ada satu kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Apalagi yang kita cari di dunia ini saudara, selain dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita senantiasa mau tetap percaya dan tetap setia dan tetap mencari Tuhan dengan lebih lagi ya, dan mau taat pada firman-Nya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita malam hari ini, sudah di Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ya, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Ya, saudara, ini adalah perkataan Yeremia yang menangisi ya bangsa dan umat Tuhan ini. Dia berkata, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Ya, ayat 2, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang bersinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia.
Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran, merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Saudara, Yeremia merasakan emosi-emosi yang bertentangan mengenai bangsanya. Kebohongan, penipuan, pengkhianatan, persinahan, ya, dan penyembahan berhala telah menjadi dosa yang umum. Yeremia marah karena dosa mereka, tetapi dia juga memiliki belas kasihan. Ya, dia ingin terpisah dari mereka tapi dia tidak bisa melarikan diri dari misi Allah bagi bangsa itu. Tetapi dia juga adalah bagian dari mereka. Tuhan Yesus memiliki perasaan serupa ketika berdiri di hadapan Yerusalem, sebuah kota yang akan menolaknya. Ya, kita tahu saudara, di Alkitab bahkan ya ada perikop Yesus menangisi Yerusalem. Ya, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena kota itu telah menolak ya kebenaran. Kota itu menolak ya orang-orang yang diutus Tuhan, telah mereka bunuh para nabi-nabi di sana. Ya, bahkan Yesus pun ditolak, saudara. Yeremia berkata, ya, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang bersinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Firman Tuhan berkata, orang benar tidak akan tahan berada dalam kumpulan orang fasik. Ya, kenapa? Ya, karena orang benar itu menjerit hatinya melihat dosa dan kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang fasik itu. Ya, setiap hari dia tertekan, susah hatinya. Saya juga banyak mendapatkan WA ya dari para istri maupun suami ya yang berkata, ibu, saya itu sedih dan pedih hati saya melihat suami yang belum bertobat, melihat istriku yang belum bertobat, melihat anak-anak yang belum bertobat. Memang itu akan terjadi, saudara. Ya, akan pedih hati kita. Bahkan sering kali rasanya saya juga sering mendengar ada ibu-ibu yang telepon, bu, sudah gak tahan saya tuh tinggal dengan suami saya tuh udah gak tahan. Melihat bagaimana dosa yang dia lakukan ya. Melihat apa yang dia perbuat tuh saya sudah tidak tahan melihatnya. Yeremia juga merasakan hal yang sama. Dia bilang, seandainya aku punya ada penginapan di padang gurun, rasanya aku mau pergi meninggalkan bangsa ini. Kenapa? Aku mau menyingkir dari mereka sebab mereka itu orang-orang bersinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Ayat 3, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran yang merajalela dalam negeri. Mari kita juga terus berdoa buat bangsa kita. Supaya di atas bangsa ini tidak merajalela dusta dan kebohongan. Supaya di atas bangsa ini kebenaran benar-benar kebenaran dan tidak muncul terbalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini tugas saudara dan saya untuk terus berdoa buat bangsa ini. Supaya Tuhan berbelas kasihan buat bangsa kita. Ya, jangan sampai saudara murka Tuhan terjadi. Dusta dan bukan kebenaran yang merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Yang mereka lakukan cuma kejahatan demi kejahatan demi kejahatan. Ada orang-orang itu yang tidak pernah merasa bersalah ketika mereka melakukan dosa. Ketika mereka bersinah, ketika mereka melakukan perselingkuhan, ketika mereka melakukan dosa, mereka merasa aman-aman saja dengan hidup mereka dan mereka pikir Tuhan tidak melakukan apa-apa. Ya, sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal.
Jangan terlalu pede berkata bahwa kita ini mengenal Tuhan. Seringkali di mulut kita bisa berkata seperti bangsa Israel bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah. Tapi berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang terutama, apakah kita dikenal oleh Tuhan? Karena pada waktu Yesus datang kembali yang kedua kali, dia mencari orang yang dikenal oleh Tuhan. Ya, makanya dia berkata, banyak orang-orang nanti akan berkata ketika Yesus datang kali yang kedua, kami melakukan mujizat demi namamu, kami menyembuhkan orang demi namamu, kami membangkitkan orang mati demi namamu. Ya, tapi Yesus berkata kepada mereka, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak mengenal kamu sebab kamu pembuat kejahatan. Satu-satunya yang membuat Tuhan tidak mengenal kita adalah apa? Dosa dan kejahatan kita. Makanya saudara, ya, Yeremia berkata mereka ini berjalan melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidak mereka kenal. Mari kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Jangan terlalu pede ngomong kita mengenal Tuhan, tapi apakah kita dikenal oleh Tuhan? Ayat yang keempat. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Ya, ternyata bukan cuma sekarang aja, dari zaman dulu juga Tuhan sudah ingatin nih, ya. Jadi saudara, ya, jangan heran. Ya, jangan heran, ayat ini sudah berkata di sini. Ayat 4, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Ya, sebab setiap saudara adalah penipu ulung. Aduh, ngeri ya. Dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Ini pasti ada yang nonton ngomong gini, bener banget ini. Ya, curcol ini ya, curhat colongan. Bener banget itu, saudara saya tuh loh penipu ulung. Ya. Ya, sudah ditulis di dalam Alkitab. Makanya Alkitab bilang apa? Memang manusia itu mengecewakan. Bahkan seorang saudara pun bisa jadi pemfitnah yang memecah belahkan keluarga. Ya, jadi saudara kita yang sesungguhnya siapa? Orang-orang yang seiman, satu roh, satu kasih di dalam Kristus. Saudara kandung pun saudara seringkali akan bersebelahan bertentangan dengan kita. Ya, jangankan saudara kandung, suami istri aja ada yang bertolak belakang karena kebenaran. Ada orang-orang yang akan membenci kita karena kebenaran yang ada pada kita. Saya mulai mendengar banyak orang-orang yang mulai ngomong nih ke saya, Bu, sejak saya bertumbuh dalam Tuhan, saya jadi berubah kan, Bu. Ya, saya dibenci, Bu, oleh keluarga saya, dibilang sok rohani. Iya memang. Ya, kita yang hidup benar itu ya pasti akan banyak orang yang sirik, iri, dengki, termasuk keluarga sendiri. Ya, ini ayat sudah berkata, baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Hari ini banyak sekali pemfitnah yang muncul, sukanya fitnah kanan kiri supaya terjadi perpecahan. Banyak yang bertanya lah, Bu, kalau saudara saya begitu, apa yang harus saya lakukan? Ya begini saudara, Alkitab berkata, Rasul Paulus pun bilang, di antara kamu yang mengikuti aku, ada yang tidak sepaham dengan aku. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada teman-temannya yang tidak sepaham dengan kita. Apa yang harus engkau lakukan? Kata Rasul Paulus, tandailah dia. Jangan bergaul dengan dia. Tapi jangan anggap dia musuh. Artinya apa saudara? Ya kita hubungannya biasa aja. Jangan bermusuhan tapi jangan terlalu deket. Nggak usah bergaul. Kalau namanya bergaul itu kan deket. Tiap hari ketemu, tiap hari ini. Kita harus berani menjaga jarak dengan orang-orang yang dapat membuat kita berdosa. Supaya hidup kita ini kudus. Ya memang akan ada harga. Harus berani kita. Mungkin agak jaga jarak. Tapi kalau itu mendatangkan damai itu lebih baik. Ya, daripada kita ini bergaul tapi berantem terus, ribut terus. Apalagi ditambah di dalam ada pemfitnah, ada yang iri hati, sudah.
Ya, lebih baik kita itu membatasi diri. Rasul Paulus bilang jaga jarak, tandai dia, nggak usah bergaul tapi jangan anggap musuh. Anggap tetap saudara tapi tidak bermusuhan, tapi nggak juga bergaul. Ya, ini terjadi saudara. Pada masa sekarang pun seperti ini, ya. Sudah terjadi sekarang. Ini yang Yeremia bilang terhadap bangsa itu. Ya, sudah terjadi perpecahan, ya satu tidak lagi percaya kepada yang lain. Ya, saudara sendiri, saya banyak ya melayani hari-hari ini orang yang kepahitan. Bu, saya mau lepaskan kepahitan sejak saya dengar khotbah ibu, saya nggak mau simpan kepahitan ini bu, tapi ini keluarga sendiri loh bu. Ini orang tua sendiri loh bu, ini anak sendiri loh bu, ini kakak saya sendiri loh bu. Ya memang saudara, orang itu bisa kepahitan kalau orang yang punya hubungan yang dekat, keluarga, suami, istri, ya ipar, menantu, anak, orang tua, sepupu, siapapun itu yang penting masih ada hubungan yang dekat. Kalau ada clash atau ada masalah itu pasti bisa terjadi kekecewaan, bahkan banyak yang menimbulkan kepahitan. Karena orang yang dekat itu yang bisa menyakiti terlalu dalam. Kalau kita nggak dekat nggak mungkin kita kepahitan. Saya nggak pernah layani orang kepahitan tuh saya tanya, ibu kepahitannya sama siapa? Sama sopir angkot itu loh bu, nggak ada saudara. Ya kenapa? Sopir angkot dia nggak kenal ya. Jadi batasi diri aja. Ini juga terjadi pada zaman Yeremia. Bangsa itu perpecahan, saling menjatuhkan, berjalan kian kemari menyebar fitnah, keluarga saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ya ini loh yang mendatangkan murka Tuhan. Kemarin saya sudah sampaikan di mesbah doa pagi ya, di mesbah syukur. Yuk kita ini jadi orang, kalau masalahnya kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan, kalau bisa juga dihilangkan. Tapi ada orang-orang, tanda-tanda orang di akhir zaman, tadi pagi saya sampaikan tuh di mesbah syukur. Keadaan manusia di akhir zaman ya menjadi pemfitnah, pemberontak, pemecah belah ya, suka cari gara-gara. Itu tuh keadaan manusia di akhir zaman. Sukanya cari gara-gara terus. Yang harusnya tidak ada masalah jadi ada masalah. Ya ini tanda-tanda orang di akhir zaman. Harusnya kita ini menjadi orang pembawa damai itu. Masalah kecil udahlah, jangan jadi masalah, dihilangkan aja. Masalah besar dikecilkan aja, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nah ini enggak, hari-hari ini satu datang gini, wah saling mengompori, siram bensin, apinya semakin besar. Mari kita berhati-hati di dalam keluarga. Hari-hari ini iblis sedang bekerja untuk memecah belahkan keluarga. Kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang pandangannya lurus saja ke depan. Tidak usah lihat kanan kiri. Kalau ada masalah kecil dihilangkan saja. Masalah gede dikecilkan kalau bisa tidak ada. Orang enak tuh hidup damai saudara. Ya, kalau kita mungkin terlalu susah berbicara di lingkungan terlalu susah, mari kita mulai dari rumah tangga sendiri dulu yuk, suami istri dengan anak-anak. Hidup rukun bersama. Karena kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Kalau kita ribut terus dalam keluarga sendiri, nggak ada berkat. Boro-boro berkat jasmani, berkat damai sejahtera sukacita itu kita tidak akan bisa mengalaminya. Ya, karena itu mari kita sungguh-sungguh bertobat. Ayat yang kelima, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Aduh, bertobat aja malas saudara. Orang kayak begini nih coba mau diapain coba. Ya bisanya dimurkai, makanya Tuhan bilang. Ya mereka itu saudara di sini dikatakan. Yang seorang menipu yang lain, ini terjadi juga kan sekarang di akhir zaman kan, tanda-tanda manusia di akhir zaman ini. Ini terulang terjadi nih sekarang, tanda manusia di akhir zaman yang tadi pagi kita sudah dengar mesbah pagi. Yang seorang menipu yang lain, nih keluarga berkeluarga nih, tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Ya, mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ya. Bayangkan untuk bertobat aja udah malas, terus apa yang mau terjadi dengan hidupmu kalau udah malas bertobat saudara? Kita itu harus bertobat bukan hanya sekali seumur hidup, dengar baik-baik. Kita tuh bertobat ya tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik harus ada pertobatan. Kita salah dikit tuh ampuni aku Tuhan, ampuni aku dalam pikiranku, dalam perkataan, dalam hatiku. Walaupun masih dalam hati kita memikirkan sesuatu yang tidak benar, kita langsung Tuhan ampuni hatiku Tuhan dalam nama Yesus. Ampuni pikiran, harus ada, jangan malas untuk bertobat. Orang malas untuk bertobat ujung-ujungnya apa? Murtad.
Kadang masih Kristen tapi udah murtad secara rohani. Kenapa? Karena malas bertobat. Orang murtad itu kan diawali dari malas bertobat. Kalau kita rajin bertobat, makanya ada orang bilang, kok kita gak perlu bertobat tiap hari loh. Ya ini loh, ayat ini bilang malas untuk bertobat nih. Bertobat itu kapan? Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Tuhan, ampuni aku. Ini kan namanya bertobat. Ampuni aku Tuhan. Tadi aku sempat berpikiran yang negatif tentang dia. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Itu namanya bertobat. Bukan sekali seumur hidup. Ya memang pertama kali kita terima Yesus itu titik balik kita bertobat. Tetapi pertobatan harus tiap jam, tiap menit, tiap detik. Karena kita nggak tahu kita sudah berbuat dosa apa dalam pikiran dan perkataan. Mari saudara, kita mau terus merenungkan firman Tuhan di hidup kita. Nanti kita lanjutkan besok. Ya kenapa? Karena hidup ini singkat. Mari kita menemukan arti yang sesungguhnya dalam hidup ini. Artinya itu apa? Ya arti yang sesungguhnya dalam hidup kita adalah pertobatan dan kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, kita mau bawa hidup kita sebagai penyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh belajar dari bangsa Israel, apa yang mereka lakukan sungguh menyakiti hati Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan Engkau dalam sepanjang hidup kami. Ajar kami terus menyenangkan hati Tuhan. Bahwa yang Tuhan mau itu hidup yang kami berikan bagimu. Karena Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar. Artinya mereka yang tulus melakukan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan penyembah yang benar itu. Agar kami menyenangkan hati-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Bapa, yang hidup dalam pertobatan. Dalam rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Suami-suami diberkati menjadi imam yang benar, yang membawa istri anak-anak dalam pertobatan. Istri-istri menjadi istri yang takut akan Tuhan, jadi penolong. Anak-anak hidup di dalam ketaatan. Ini kerinduan kami Tuhan, agar kami dan seisi rumah kami menyenangkan Tuhan. Berkati Bapa, bahkan studi anak-anak kami, masa depan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Kami juga terus menyerahkan keluarga besar kami, orang tua kami, opa oma kami di usia senja mereka.
Para single parent Tuhan juga menyertai, berikan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Bahkan setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami. Bahkan untuk setiap mereka yang sedang mengikuti mesbah doa malam ini, yang sedang ada di dalam keadaan yang sakit, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami memohon kesembuhan Bapa. Kalau sakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau sakit ini terjadi akibat kuasa kegelapan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami meletakkan tangan di bagian yang sakit dalam nama Yesus, jamahan Tuhan boleh terjadi. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, jikalau Tuhan yang menyertai, jikalau Tuhan yang memberkati, maka kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami terus juga berdoa, menyerahkan segala keinginan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami, biar Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan turut bekerja, Engkau memberikan kelepasan dari segala dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Siap mereka yang sedang terlilit hutang piutang, Tuhan Engkau sanggup melakukan ketika kami mau bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan-Mu. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau menjadi Tuhan yang mencukupi ketika kami mengandalkan Engkau. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang merindukan punya keturunan, punya anak dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Bukakan setiap kandungan yang tertutup, agar kami boleh memiliki keturunan ilahi. Tuhan memberkati juga bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, atas Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah anugerah-Mu ada atas hidup mereka dan mereka boleh melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Bagi kepentingan bangsa ini, kami juga terus berdoa TNI Polri dalam satu kesatuan, karena Tuhan yang menyertai bangsa ini. Tuhan, dijauhkan dari segala kerusuhan, kekacauan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan pegang kendali. Bahkan kami percaya tidak ada kematian massal karena COVID. Berkati para tim medis, perawat, dokter, semua yang ada yang turut bekerja dalam menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa. Bahkan kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami juga terus berdoa Bapa, menyerahkan semua bangsa-bangsa dalam kendali Tuhan. 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah, Engkau pegang kendali Tuhan. Penjagaan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih buat malam hari ini. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah dalam kehidupan-Mu, diberkatilah Engkau dalam kesehatan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan semua yang Kau butuhkan, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini agar semakin banyak orang yang juga boleh mengalami berkat Tuhan. Shalom dan Immanuel.